Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dan teman-teman saya yang akan mereview kembali jurnal terkait dengan penilaian harga saham. Nah, di sini kami akan menggunakan dua jurnal. Jurnal yang pertama yaitu tentang analisis fundamental dalam penilaian harga saham dengan menggunakan metode dividen discount model dan price earning ratio studi kasus pada perusahaan multinasional subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Jurnal ini ditulis oleh Distra Perdana Eriando Brilian dan kawan-kawan. Nah, untuk jurnal yang kedua, judulnya itu adalah analisis penilaian harga saham menggunakan metode dividen discount model atau DDM sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Studi kasusnya pada perusahaan yang termasuk pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Dan jurnal ini ditulis oleh Vandara Fafras Setia pada tahun 2017. Nah, di sini yang akan kita review itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu tentang latar belakang dari kedua jurnal itu. Lalu yang kedua akan membahas tentang metodologi yang digunakan dalam jurnal tersebut. Lalu yang ketiga akan membahas tentang hasil dari kedua penelitian atau kedua jurnal. Lalu yang terakhir akan membahas tentang perbedaan dari kedua jurnal itu apa sih. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya akan mereview tentang latar belakang dari kedua jurnal. Nah, dari latar belakang untuk jurnal yang pertama itu yang kita tahu bahwa setiap perusahaan itu dalam memperoleh keuntungan itu dihadapkan oleh pada persaingan yang semakin ketat, dan perusahaan pun harus saling berkompetisi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan menarik konsumennya agar tetap terus menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ekspansi bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan mendirikan perusahaan atau unit bisnis yang serupa baik dalam satu wilayah maupun yang berbeda. Dan salah satu keputusan ekspansi bisnis yang dihadapkan dengan keputusan pembiayaan oleh perusahaan dengan melakukan peminjaman kepada pihak kreditur seperti bank atau menjual kepemilikan perusahaan dalam bentuk surat berharga yang dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Nah, salah satu instrumen yang diminati dan terkenal oleh kalangan investor itu sendiri adalah di dalam pasar modal ya, itu adalah saham. Nah, saham itu sendiri apa? Saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat diperjualbelikannya. Nah, di sini dalam saham itu sendiri kita mempunyai bukan kita sih sebenarnya, dalam menganalisis itu ada dua, yaitu yang pertama ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, apa sih analisis teknikal dan fundamental itu? Analisis teknikal itu merupakan analisis dengan mempergunakan berbagai indikator seperti moving average, RSI, stochastic, dan sebagainya. Lalu untuk analisis fundamental itu sendiri adalah analisis penentu nilai seperti prospek pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dilihat dari prospek ekonomi negara serta lingkungan bisnis perusahaan tersebut untuk mencari harga saham yang wajar. Nah, di sini investor dapat menggunakan analisis fundamental untuk memberikan penilaian harga saham dengan berbagai metode penilaian harga saham. Nah, dalam analisis fundamental itu ada dua metode yang digunakan untuk menilai harga wajar saham itu berapa, yaitu ada metode dividen discount model atau DDM, lalu ada price earning ratio atau PER. Nah, untuk metode yang pertama yaitu DDM atau dividen discount model, itu adalah model untuk menentukan nilai sekarang dengan nilai arus dividen perusahaan setiap tahunnya. Metode ini berdasarkan pada asumsi investor mencari pendapatan jangka panjang melalui pendapatan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu aliran kas dividen masa yang akan datang harus didiskon dengan tingkat expected return yang sudah diperhitungkan, dan tingkat pertumbuhan dividennya sudah diperhitungkan. Sedangkan pada metode price earning ratio atau PER itu adalah perbandingan antara market price per share dengan earning per share perusahaan. Nah, pada saat itu BI mengkategorikan perusahaan dalam beberapa bisnis sesuai dengan kegiatan utama dari perusahaan tersebut. Lalu untuk
Dari alasan itu pun, maka peneliti pun akhirnya mengangkat judul pada jurnal pertama ini. Sedangkan untuk jurnal kedua itu mempunyai latar belakang adalah penilaian saham dapat dilakukan melalui analisis teknikal dan analisis fundamental, sama seperti jurnal yang pertama. Hanya saja pada latar belakang untuk jurnal yang kedua ini hanya menggunakan satu model, yaitu satu model atau satu metode untuk menilai saham, yaitu mengikuti naik turunnya besar dividen yang dibayarkan. Jadi perbedaan dari jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua itu sama sebenarnya, hanya saja untuk jurnal yang pertama itu menggunakan dua metode, yaitu metode dividen discount model dan price earning ratio. Dan untuk jurnal yang kedua itu hanya menggunakan satu metode, yaitu metode dividen discount model sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Jadi untuk latar belakang dari jurnal pertama dan jurnal kedua seperti itu. Selanjutnya akan membahas tentang metodologi dari kedua jurnal tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfaidia. Saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam masing-masing jurnal dan hasil penelitian. Oke, langsung saja dari jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Fundamental dalam Penilaian Harga Saham dengan menggunakan metode dividen, discount model, dan price earning ratio. Tadi pada perusahaan multinasional subsektor segmen semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode penelitian dalam jurnal ini itu bertujuan untuk menguraikan terkait penilaian kewajaran harga saham yang sedang mengalami undervalued, overvalued, yang sedang mengalami pada perusahaan multinasional yang terdaftar di subsektor Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dan melihat situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Dan populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan multinasional yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia pada subsektor semen periode 2013-2015. Kriteria pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan perusahaan multinasional yang terdaftar pada subsektor semen di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Perusahaan multinasional subsektor semen yang menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun 2013 sampai 2015 memberi dividen secara rutin setiap tahun selama periode penelitian. Nah, berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan di atas, maka terdapat 3 perusahaan yang memenuhi untuk selanjutnya dilakukan penilaian harga saham. Dari penelitian jurnal yang pertama, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasannya yang disajikan pada bab yang sebelumnya, itu mengenai penelitian pada harga saham perusahaan multinasional subsektor semen melalui analisis fundamental dengan metode dividen discount model dan metode price earning ratio. Itu menggunakan metode dividen discount model, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saham SMGR, INTP, dan SMCB berada dalam kondisi undervalued, yang artinya investor direkomendasikan membeli saham tersebut. Nah, menggunakan metode price earning ratio, maka dapat diketahui bahwa saham CMGR, INTP, dan CMGB berada dalam kondisi undervalued, artinya investor direkomendasikan membeli saham tersebut. Selanjutnya saya dari jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Penilaian Harga Saham menggunakan metode dividen discount model atau DDM sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Studi pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Nah, dalam jurnal yang kedua ini, metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu dengan variabel yang lain. Nah, penelitian ini menganalisis tentang harga saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015 dengan menggunakan metode dividen discount model. Nah, populasi pada penelitian ini adalah saham perusahaan yang termasuk indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purpose sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu
sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu saham yang masuk indeks LQ45 berturut-turut selama tahun 2013 sampai 2015 sebanyak 30 saham, saham perusahaan yang masuk indeks LQ45 dan membagikan dividen berturut-turut selama 2013 sampai 2015 adalah 11 saham. Jadi berdasarkan kriteria tersebut yang memenuhi sebagai sampel penelitian ini sebanyak 11 saham. Nah, untuk metode untuk hasil pembahasan atau hasil penelitian dari jurnal yang kedua ini yang menggunakan metode dividen diskon model pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 tahun 2013 sampai 2015, maka diperoleh kesimpulan adalah terdapat 11 saham yang perusahaan pada penelitian ini keseluruhan perusahaan pada tahun 2015, sedangkan tahun 2013 sampai 2014 itu hanya satu perusahaan yang termasuk kategori undervalued, dan keputusan investasi yang dapat diambil yaitu apabila telah memiliki saham yang termasuk kategori undervalued tersebut sebaiknya dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mereview jurnal tentang penilaian harga saham. Pada jurnal yang pertama yang berjudul tentang analisis fundamental dalam penilaian harga saham dengan menggunakan metode Dividend Discounted Model dan Price Earning Ratio, studi pada perusahaan multinasional subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, karya Destra, Raden, dan Ari Darmawan. Nah, pada jurnal yang pertama dijelaskan poin D ya, penilaian saham biasa. Di sini menggunakan informasi seputar keuangan sekarang dan masa depan dari sebuah perusahaan untuk mencari dan memprediksi nilai harga wajar suatu saham. Nah, jadi harga saham yang diperdagangkan ini kira-kira mengalami overload atau undervalued. Nah, pada jurnal yang pertama di sini dijelaskan tentang penilaian saham biasa menggunakan dua analisis. Yang pertama, analisis teknikal. Dan di sini analisis teknikal ini merupakan analisis dengan berbagai indikator. Jadi melihat pergerakan saham beberapa waktu sebelumnya. Jadi analisis teknikal ini menggunakan beberapa indikator garis tren untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam bentuk chart. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui bahwa harga saham pada titik tertinggi yang dimaksud overload atau pada titik terendah yang dimaksud undervalued. Kemudian analisis yang kedua yakni analisis fundamental. Nah, di sini analisis fundamental berguna untuk memeriksa laporan keuangan serta memperhitungkan kinerja keuangan. Nah, jadi analisis fundamental ini digunakan untuk melaporkan atau memeriksa laporan keuangan dan memperhitungkan kinerja keuangan untuk melihat suatu harga saham dan menentukan apakah harga saham itu pada titik tertinggi, pada posisi overload atau pada titik terendah di posisi undervalue. Nah, pada jurnal yang kedua yang di sini yang berjudul analisis penilaian harga saham menggunakan metode Dividend Discount Model atau DDM sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, studi pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015, karya Van Dara. Nah, pada jurnal yang kedua di sini dijelaskan pada penilaian saham yakni proses penentuan berapa harga yang wajar untuk suatu saham. Nah, karena dalam model investasi kan semakin tinggi resiko yang kita ambil semakin besar keuntungan, high risk high return. Nah, di sini jelaskan ada 3 jenis nilai yang berhubungan dengan saham. Yang pertama adalah nilai nominal, yang kedua nilai buku, yang ketiga nilai pasar. Jadi nilai nominal atau intrinsic value. Di sini dijelaskan yaitu nilai per lembar saham yang berkaitan dengan hukum dan merupakan model per lembar saham yang harus ditahan perusahaan untuk proteksi kepada kreditur yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Nah, untuk di nilai yang buku atau book value di sini dijelaskan nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nah, maka nilai buku ini menunjukkan aktiva bersih, net aset per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Kemudian nilai pasar atau market value. Jadi nilai tersebut terbentuk atas akibat mekanisme pasar, yakni akibat proses adanya penawaran dan permintaan terhadap suatu saham tertentu.
Nah, selain itu, untuk saham yang diperdagangkan secara tidak aktif, kuotasi harga pasar telah tersedia. Jadi, nilai intrinsik ini menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham. Nah, yang pertama, apabila nilai intrinsik ini lebih besar daripada harga pasar saat ini, maka kondisi ini menunjukkan posisi undervalued. Ya, posisi harga saham di tingkat terendah, maka sebaiknya di posisi ini saham dibeli. Kemudian yang kedua, apabila nilai intrinsik ini lebih kecil daripada harga pasar saat ini, nah ini menunjukkan kondisi overload. Nah, pada kondisi overload ini berarti alangkah lebih baiknya saham ini dijual. Nah, kemudian yang ketiga, apabila nilai intrinsik ini sama dengan harga pasar saat ini, nah posisi ini yang dinamakan posisi seimbang. Nah, dinilai wajar dan berada dalam kondisi yang setara atau seimbang. Nah, terima kasih, cukup sekian dan terima kasih.